Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang penting banget nih. Kita akan membedah sebuah studi kasus interaktif. Betul. Ini dari Dr. Ricky Sababalat, fokusnya tentang diagnosis dan, nah ini yang krusial, pemilihan penanganan asma bronkial akut. Iya, ini studi kasus yang bagus sekali ya, karena sangat praktis. Sumber kita ya materi studi kasus itu sendiri. Oke. Jadi ada skenario pasiennya, terus ada analisis pilihan terapinya, lengkap sama penilaiannya juga. Gitu. Nah, tujuan kita hari ini spesifik ya. Kita ingin bantu Anda semua memahami lewat kasus ini kenapa sih milih obat pereda yang pas saat serangan asma itu sangat-sangat penting. Mari kita langsung aja, kita bedah bareng-bareng kasusnya. Siap, mari kita mulai dari pasiennya dulu ya. Gimana skenarionya? Oke, jadi di studi kasus ini ada seorang laki-laki. Usianya masih muda, 25 tahun. Keluhan utamanya ini yang khas, sering sesak napas. Dan pas sesak itu ada bunyi ngik-ngik. Ya kita kenal sebagai mengila ya. Udah 2 kali nih kejadiannya dalam sebulan terakhir. Ada lagi nggak detail penting lain dari kasus ini? Ada, dan ini detail yang menurut saya kunci banget. Pertama, sesaknya itu sering dipicu sama suhu dingin, udara dingin gitu. Oke, pemicunya jelas ya. Kedua, nah ini dia, pasien ini punya riwayat alergi. Spesifiknya, alergi telur sama hidangan laut atau seafood. Ini bukan cuma catatan biasa, tapi ini petunjuk penting. Oke, jadi kalau kita kumpulin nih, gejalanya episodik, ada mengi, ada pemicu spesifik, yaitu dingin, terus ada latar belakang alergi juga. Ini semua mengarah kemana ya kira-kira diagnosisnya? Kombinasi ini, ya ini kuat sekali mengarah ke diagnosis asma. Asma bronkial. Mengi itu kan suara klasik ya, karena saluran napasnya menyempit. Rian? Terus, pemicu kayak udara dingin itu juga umum banget pada orang asma. Tapi yang paling signifikan di sini, itu riwayat alergi telur dan seafoodnya. Itu tanda adanya atopi. Atopi, apa itu? Atopi itu sederhananya kayak bakat atau kecenderungan genetik seseorang untuk gampang kena reaksi alergi. Bisa jadi eksim, bisa pilek alergi, atau ya ini asma. Dan atopi ini faktor resiko terkuat seseorang kena asma, terutama yang jenisnya asma alergik. Oh, jadi riwayat alergi itu nunjukin ada bakat alergi gitu ya? Oke. Paham, diagnosisnya cukup kuat ke arah asma. Nah, pertanyaan utama di studi kasus ini kan, pasien ini lagi sesek nih, akut. Buat meredakan gejalanya sekarang, inhaler pereda atau reliever yang isinya apa sih yang paling tepat? Studi kasusnya ngasih beberapa opsi kan ya? Mari kita lihat. Iya betul. Ada beberapa opsi obat inhaler dan dikasih skor kecocokan atau match score juga. Jadi kita bisa bandingkan. Nah, itu dia. Kita mulai dari yang skornya paling top ya. Opsi pertama itu albuterol atau nama lainnya salbutamol. Skornya sempurna, 10/10. Dibacanya 10/10 ya? Betul, 10/10. Kenapa ini dinilai paling cocok? Albuterol ini bisa dibilang juaranya obat reliever untuk asma. Dia masuk golongan SABA, short acting beta agonis. Kuncinya kenapa dia nomor 1 buat serangan akut, itu karena onset kerjanya, atau waktu mulai kerjanya, cepet banget. Seberapa cepat? Hitungan menit aja. Begitu dihirup, beberapa menit kemudian udah mulai bekerja. Cara kerjanya itu, dia bikin otot polos di dinding saluran napas jadi rileks. Oh. Nah, kalau ototnya rileks, saluran napas yang tadinya sempit jadi melebar. Itu namanya bronchodilatasi. Udara jadi bisa lewat lebih gampang, sesaknya cepat berkurang. Jadi, kecepatannya itu yang utama. Kecepatan ya kata kuncinya. Masuk akal banget kenapa skornya tinggi buat kondisi akut. Coba kita bandingkan sama pilihan kedua, salmeterol. Skornya jatuh banget, cuma 210 2/10. Jelas nggak cocok ya? Tapi kenapa? Kan sama-sama obat asma juga. Betul, salmeterol juga obat asma, tapi perannya beda jauh. Salmeterol ini masuknya golongan LABA, long acting beta agonis. Dari namanya aja, long acting, efeknya itu panjang. Tahan lama ya? Iya, tahan lama. Tapi, nah ini kelemahannya. Buat serangan akut, waktu mulai kerjanya itu lambat. Salmeterol ini bukan reliever, tapi dia controller, alias pengontrol. Pengontrol? Maksudnya? Maksudnya, obat ini dipakainya rutin, tiap hari, jangka panjang. Tujuannya buat menjaga saluran napas biar tetap terbuka, biar nggak gampang kambuh. Jadi buat mencegah serangan, bukan buat nolongin pas serangan lagi terjadi.
kasih salmeterol pas lagi sesak akut itu ya ibaratnya kayak mau medamin kebakaran rumah pakai semprotan tanaman gitu. Salah alat. Oke. Analogi yang pas itu. Jadi satu buat madamin api, satu lagi buat mencegah kebakaran ya. Sip, lanjut ke pilihan ketiga. Fluticasone. Skornya lebih rendah lagi, cuma 110, 1/10. Ini obat apa lagi? Nah, fluticasone ini beda lagi jenisnya. Dia itu golongan ICS, Inhaled Corticosteroid. Ini obat kortikosteroid yang dihirup, fungsinya sebagai anti radang atau anti-inflamasi. Anti radang? Iya, dia tugasnya mengendalikan peradangan kronis di saluran napas yang jadi akar masalah asmanya itu sendiri. Sama kayak laba tadi, fluticasone ini juga obat controller. Oh, jadi controller juga? Ya, controller juga. Dia kerjanya di level peradangan, bukan langsung bikin otot saluran nafas rileks. Jadi, dia sama sekali nggak punya efek melebarkan saluran nafas yang cepat. Kalau dikasih fluticasone aja pas lagi serangan akut ya, nggak nolong sesaknya saat itu juga. Beda banget kan? Albuterol itu kayak pembuka jalan darurat, fluticasone itu pemelihara jalan jangka panjang dengan cara nekan radangnya. Paham sekali bedanya. Jadi penting banget ya tahu fungsi spesifiknya. Oke, berikutnya pilihan keempat, Ipratropium bromida. Skornya 4/10, 4/10. Ini agak mendingan ya skornya, tapi tetap kurang sesuai. Kenapa begitu? Ipratropium ini masuk golongan sama, short-acting muscarinic antagonis. Nah, yang menarik, ipratropium ini sebetulnya juga bronkodilator. Kerjanya juga lumayan cepat. Jadi secara teori bisa juga berfungsi sebagai reliever. Loh, terus kenapa skornya nggak tinggi? Ada beberapa tapinya. Pertama, umumnya dia bukan pilihan utama untuk serangan asma biasa. Mekanismenya beda sama albuterol. Dia hambat reseptor muskarinik. Efek pelebaran saluran napasnya untuk asma itu seringkali nggak sekuat albuterol. Oh gitu. Terus biasanya dipakai kapan? Lebih sering dipakai untuk penyakit paru lain, misalnya PPOK. Atau, nah ini nih, bisa dipakai sebagai terapi tambahan. Jadi dikasih bareng albuterol, tapi biasanya untuk kasus serangan asma yang udah berat banget, yang mengancam jiwa. Jadi, sebagai pilihan tunggal, untuk kasus di skenario ini, albuterol tetap jauh lebih pas. Oke, jadi bisa jadi pendamping kalau kasusnya berat, tapi bukan pilihan utama ya untuk kasus standar. Terakhir nih, ada formoterol. Skornya 210, 2/10. Sama rendahnya kayak salmeterol. Kenapa ini juga nggak cocok? Formoterol ini ya, sama kayak salmeterol. Dia juga golongan LABA, long-acting beta agonis. Memang sih ada sedikit bedanya. Dibanding salmeterol, formoterol ini onset kerjanya sedikit lebih cepat. Tapi tetap nggak cukup cepat ya? Tetap nggak secepat SABA, seperti albuterol untuk serangan akut. Peran utamanya ya tetap sebagai controller jangka panjang. Makanya, di lapangan, itu formoterol hampir selalu dipakainya dalam bentuk kombinasi. Jadi digabung sama ICS dalam satu inhaler. Oh, jadi satu alat isinya 2 obat gitu? Betul. Tujuannya, biar dapat efek kontrol radang dari ICS-nya, sekaligus efek jaga saluran napas tetap terbuka dalam jangka panjang dari formoterolnya. Jadi, kalau dipakai sendirian buat redain serangan akut, ya jelas bukan pilihan tepat. Kita butuhnya yang super cepat kayak albuterol. Wah, pembahasan pilihan obat ini benar-benar bikin jelas ya kenapa albuterol yang jadi pilihan. Tadi Anda sempat singgung lagi soal pentingnya riwayat alergi telur dan seafood itu sebagai tanda atopi. Bisa dijelasin lagi nggak kenapa sih faktor atopi ini dianggap lebih dasar, lebih fundamental gitu dibanding fakta kalau gejalanya dipicu udara dingin? Mungkin orang awam mikirnya pemicunya itu yang lebih penting. Pertanyaan bagus banget itu. Gini ya, riwayat alergi spesifik itu kayak jendela buat kita ngelihat adanya atopi. Kayak tadi saya bilang, atopi itu kan bakat genetiknya ya, kecenderungan tubuhnya buat bereaksi berlebihan sama alergen. Nah, atopi ini faktor resiko dari dalam, faktor intrinsik, ini yang bikin tanahnya subur buat asma berkembang. Oke, tanah subur. Terus udara dinginnya? Nah, udara dingin, debu, asap, bulu binatang, itu semua faktor pemicu, faktor eksternal atau trigger. Pemicu ini kayak korek api yang bisa nyulut gejala di tanah yang udah subur tadi. Jadi, dia bikin gejalanya muncul atau tambah parah pada orang yang memang sudah punya dasar penyakit asma karena atopinya.
Beda kan antara akar masalahnya atopi sama pencetus gejalanya udara dingin. Ah, jadi atopi itu kondisi dasarnya, udara dingin itu pemantiknya. Jelas banget. Pemahaman ini pasti penting buat ngerencanain pengobatan jangka panjangnya ya. Penting sekali. Mengelola atopi dan mencegah pemicu itu dua strategi yang berbeda, tapi saling melengkapi. Nah, ngomongin strategi pengobatan, studi kasus ini kan menekankan banget beda fungsi reliever sama controller. Bisa kita rangkum lagi nggak? Intinya aja, misi utama masing-masing obat ini apa? Biar makin nempel gitu. Tentu, ini konsep kunci banget dalam ngurusin asma. Gampangnya gini, misi utama obat reliever, contohnya albuterol, itu buat ngasih perbaikan gejala sesak, ngingik, batuk secara cepat, hitungan menit, pas serangan lagi kejadian. Ini obat pemadam kebakaran darurat. Oke, darurat. Terus controller? Nah, misi utama obat controller, contohnya fluticasone, atau LABA kayak salmeterol, itu buat ngontrol peradangan kronis di saluran nafas, biar fungsi parunya bagus, dan yang paling penting, buat mencegah serangan datang lagi nanti. Ini obat pemeliharaan rutin, pencegah kebakaran. Makanya dipakainya rutin tiap hari, sesuai jadwal, gak peduli lagi ada gejala atau enggak. Nunggu sesak baru pakai controller itu salah kaprah. Jelas banget bedanya. Satu buat pas lagi kebakaran, satu lagi buat perawatan rutin biar nggak kebakaran. Menariknya lagi nih, studi kasus Dr. Ricky ini juga ngaitin sama konteks di Indonesia ya. Pakai standar kompetensi dokter Indonesia SKDI 2024. Ada info apa soal SKDI terkait kasus asma bronkial ini? Ya, ini aspek yang relevan banget buat teman-teman tenaga kesehatan. Menurut SKDI 2024, penyakit asma bronkial asma akut ini masuknya tingkat kompetensi 4. Tingkat kompetensi 4, artinya apa tuh? Artinya, dokter umum yang lulus dan praktek di layanan primer, kayak di puskesmas atau klinik, itu diharapkan punya kemampuan penuh buat nanganin kasus ini. Mulai dari diagnosis, kasih tata laksana, atau pengobatan secara mandiri, sampai tuntas. Ini nunjukin kalau manajemen asma itu penting banget dikuasai sama dokter di garda terdepan. Berarti level 4 itu level kemandirian paling tinggi ya buat dokter umum di layanan primer? Tepat sekali. Buat gambaran aja, ada level di bawahnya. Level 1 itu cuma ngenali, terus rujuk. Level 2 bisa diagnosa klinis, tapi tetap rujuk. Level 3A, diagnosa, kasih terapi awal, terus rujuk. Level 3B, diagnosa, tangani gawat darurat awal, baru rujuk. Nah, level 4, ini artinya dokter umum harus bisa menangani secara komprehensif. Ini negasin kalau asma itu umum dan penanganan di tingkat primer itu krusial. Wah, informasi soal SKDI ini penting banget ya konteksnya. Oke deh, kalau gitu kita tarik kesimpulan akhir nih. Balik ke pertanyaan inti studi kasusnya. Buat pasien laki-laki 25 tahun tadi yang lagi serangan asma akut, kesimpulan finalnya apa soal pilihan terapi perdanya? Berdasarkan skor kecocokan di studi kasus itu, dan juga pemahaman kita soal mekanisme kerja dan tujuan obat yang udah kita bahas tadi ya, kesimpulannya udah sangat jelas dan tegas. Pilihan inhaler pereda atau reliever yang paling tepat dan efektif buat skenario ini adalah albuterol atau salbutamol. Alasannya? Alasannya simpel. Pasien butuh efek pelebaran saluran nafas yang cepat banget buat ngatasin sesaknya saat itu juga. Dan albuterol sebagai SABA itu ngasih efeknya dalam hitungan menit. Pilihan lain, ya perannya beda. Entah sebagai controller atau bukan pilihan pertama kayak sama tadi. Dari diskusi kita ini, kerasa banget ya betapa pentingnya pemahaman yang benar soal peran masing-masing obat asma. Ini bukan cuma soal hafal nama obat ya, tapi ngerti kapan pakai yang mana dan kenapa. Milih obat yang tepat di waktu yang tepat itu kuncinya. Betul sekali. Ini soal kita paham alat apa aja yang kita punya dan kapan waktu terbaik makainya. Apa kita butuh senjata reaksi cepat buat serangan atau perisai buat perlindungan jangka panjang? Pemahaman soal mekanisme, indikasi, tujuan terapi, itu yang bikin penanganan jadi efektif. Semoga ya penelusuran kita ke dalam studi kasus asma akut dari Dr. Ricky Sababalat ini bisa ngasih Anda semua perspektif baru dan pemahaman yang lebih kuat lagi soal prinsip penanganannya. Saya juga berharap gitu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Kita tahu kan pasien ini punya riwayat atopi yang jelas yang jadi dasar asmanya. Tentu dia butuh albuterol buat serangan akut dan kemungkinan besar juga butuh controller rutin. Tapi coba pikirkan, di luar obat-obatan, strategi non-farmatologis atau tanpa obat,
Apalagi sih yang menurut Anda seharusnya jadi bagian penting dari rencana penanganan asma pasien ini secara menyeluruh? Apalagi mengingat latar belakang alerginya tadi. Wah, pertanyaan yang bagus banget itu untuk direnungkan. Mengingatkan kita kalau ngurusin asma itu nggak cuma soal resep ya. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.